Tidak sanggup digoda lewat harta, digoda lewat tahta, pangkat, jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyukai orang-orang yang suci, baik zahirnya maupun batinnya. Karena tidak diterima amalan seseorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala itu melainkan dalam keadaan suci baik zahir maupun batinnya. Suci zahir tentunya dengan kita berwudu, dengan kita mandi junub, mandi haid, nifas, wiladah, supaya sah sembahyang kita, dan juga supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan suci zahir saja, akan tetapi harus dibarengi dengan suci batin kita. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di batin kita itu salah satunya adalah membersihkan daripada sifat riya, membersihkan daripada sifat ujub, membersihkan kita daripada sifat takabur dan sifat-sifat kecelaan lainnya. Karena tidak diterima amalan seseorang jika tidak dibarengi dengan keikhlasan. Lawan daripada keikhlasan itu adalah riya. Beribadah dengan maksud bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapat pujian dari makhluk, mendapatkan pujian daripada manusia. Inilah untuk membersihkan batin-batin kita ini perlu kita belajar tauhid tasawuf. Untuk membersihkan batin-batin kita daripada sifat-sifat yang kecelaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Arba'in fi Usuluddin, beliau membagikan maksiat batin itu ada 10 maksiat batin. Yang pertama adalah syarhut ta'am. Syarhut ta'am, gemar akan makanan yang lezat. Dia makan sesuatu tidak sesuai dengan adatnya. Kalau kita makan nasi biasanya 1 piring, kita makan lebih dari itu namanya syarhut ta'am. Sampai 2-3 piring kita tambah karena tadi merasa lezat. Syarhut ta'am suka kepada makanan yang lezat, yang dia makan itu melebihi daripada adat sebagaimana biasa. Itu adalah salah satu
maksiat batin. Makanya kita dalam bersuluk itu dilarang, kita dalam bersuluk itu memakan makanan yang banyak. Maknanya kita diajarkan oleh mursyid kita, yang pertama, makan cuma sekedar untuk tidak lapar. Kemudian tidak boleh kita makan yang berdarah. Tentu makanan itu yang lezat, ayam, daging, kemudian ikan-ikan. Kenapa itu dilarang? Dalam suluk, bukan di luar suluk. Karena untuk menjaga supaya seks kita itu nggak naik. Nanti jangan kita lagi ingat Allah, udah teringat istri pula di rumah. Maka semua dikontrol oleh mursyid itu. Bagaimana untuk mengimbangi supaya kita selalu ingat Allah, bukan ingat syahwat. Maka dikontrol. Tidak boleh makan protein hewani. Boleh makan protein nabati. Seperti tempe, kacang-kacangan, sayur-sayuran. Telur nggak boleh. Ikan teri nggak boleh. Daging apalagi nggak boleh. Itu syarhut ta'am. Gemar akan makanan yang lezat. Itu adalah salah satu dari yang pertama adalah maksiat batin. Bisa bapak-bapak itu membaca di dalam kitab Syarus Salikin atau di dalam kitab Hidayatus Salikin, itu ada karangan Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Yang kedua adalah Syarhul Kalam. Syarhul Kalam itu terlalu banyak bicara, suka bicara yang tidak ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaat dunia akhirat, nggak ada manfaat. Maka dilarang dalam agama banyak bicara itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairat aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairat, berkatalah yang baik. Atau diam saja. Kalau memang yang baik tidak bisa berbicara atau berkata, maka lebih baik diam. Dan itu juga diajarkan di dalam suluk, bahwa adab-adab di dalam bersuluk itu, kita itu mengurangi berbicara yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga itu adalah bakhil. Apa itu bakhil? Hubbul mal, pelit dan terlalu cinta kepada harta. Sayang sekali kepada harta, nggak boleh berkurang harta. Pelit dia itu. Yang lebih aneh bukan pelit untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri pelit. Krit nyo bahasa Aceh. Tidak boleh kurang harta, takut kurang harta. Bersedekah tidak mau, kalaupun mau pakai hitung-hitungan. Begitu kotak amal lewat, lima orang sebelum sampai kepada kita itu udah pikiran kita. Ini berapa nih kita kasih? Mau kasih 50.000, datang setan, iblis. Beyan layu dah. Untuk apa banyak-banyak, nanti di luar sana ada juga orang minta sedekah, kasih aja 2.000 kalau ada.
Dan perlu kita tahu bahwa itu bisikan setan. Kata iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, apa kata iblis? Iblis berkata, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, karena engkau telah mengeluarkan saya dari surga, karena engkau telah menghukum saya dari surga, maka pada hari ini saya berjanji akan menggoda, memperdaya Adam dan keturunan-keturunannya dari jalanmu yang lurus. Itu janji iblis kepada Allah. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Kami datang kepada mereka dari arah depan mereka. Kami datang dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, kami datang dari arah belakang mereka. Wa an aimanihim, kami datang lewat kanan mereka. Wa an syama'ilihim, kami datang lewat kiri mereka. Wala tajidu lahum aksara syakirin. Apabila empat penjuru depan, belakang, kiri, kanan telah dikuasai, bahkan satu arah saja dikuasai oleh iblis, wala tajidu lahum aksara syakirin. Sedikit sekali diperdapatkan hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu. Maka menyukai sempat diperdayakan oleh iblis, maka rasa syukur kita kepada Allah itu akan menurun, bahkan tidak ada. Apa yang dimaksud arah depan? Para ulama menjelaskan, iblis menggoda manusia dari arah depan itu adalah dunia. Dunia. Apa itu dunia? Dunia ini identik dengan 3 buah ta. Harta, tahta, wanita. Digoda oleh iblis itu lewat harta. Kadang-kadang orang ketika miskin dia taat kepada Allah, tapi begitu berlimpah harta dia lupa kepada Allah. Siapa contohnya? Dulu pada masa Nabi ada namanya Sa'labah. Mungkin kita tahu cerita Sa'labah itu bagaimana dari dia miskin, didoakan oleh Rasulullah, kemudian kaya dia. Ada kewajiban zakat diminta kepadanya. Sa'labah tidak mau membayar zakat. Yang akhirnya apa terjadi? Sa'labah itu mengalami kemiskinan kembali. Dan mungkin ada Sa'labah milenial sekarang. Yang sekarang mungkin ada. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat Sa'labah itu. Tidak sanggup digoda lewat harta, digoda lewat tahta, pangkat, jabatan. Kadang-kadang orang sebelum dapat jabatan dia taat kepada Allah, dia jujur, dia baik. Ketika dia dapat pangkat dan jabatan, dia lupa kepada Allah. Dia tidak baik, tidak amanah, tidak jujur, sering nipu, sering buat bon faktur yang fiktif untuk pertanggungjawaban keuangan. Digoda lewat pangkat. Iblis berkata, apalagi nggak lama jabatanmu itu, mungkin 1 tahun. Kalau kamu nggak menggunakan kesempatan sekarang, kapan lagi nanti kamu dipindah nggak dapat apa-apa. Itu cobaan luar biasa. Yang ketiga adalah wanita. Kadang-kadang iblis gagal menggoda lewat harta, gagal menggoda lewat pangkat jabatan, digoda lewat wanita. Kadang-kadang banyak orang runtuh gara-gara wanita.
Kita tidak SMS, dia yang SMS. Apa namanya? WhatsApp sekarang namanya. Banyak Instagram, TikTok. Ya kan? Baru baca la ilaha illallah udah masuk SMS. Aduh, abang lagi ngapain? Ya begini, berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Kita berlindung. Karena tadi itu, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, karena Engkau telah menghukum saya, mengeluarkan saya dari surga, hari ini saya berjanji akan memperdaya manusia, Adam dan keturunan-keturunannya dari jalanmu yang lurus. Itu adalah proklamasi syaitan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gagal iblis menggoda lewat depan, yaitu harta, tahta dan wanita. Lalu digoda lewat belakang. Apa itu belakang? Para ulama menjelaskan, digoda oleh syaitan lewat belakang itu adalah melupakan akhirat. Sehingga kita yang terpikir adalah kehidupan. Tapi kematian tidak pernah kita pikir. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadisnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerja untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya. Maknanya apa? Kalaulah kita tidak bekerja besok, akan ada hari-hari ke depannya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Apa maksudnya itu? Bahwa untuk perbuatan akhirat, untuk amalan akhirat itu tidak boleh ditunda-tunda. Abi mengajak jamaah, yuk kita ambil tarekat. Kita pulang ke Pauh sana. Hari Minggu, Sabtu depan kita pulang. Setan membisi, nggak usah dululah. Nanti masih ada waktu, bulan-bulan depan kan bisa. Ini yang sibuk, banyak kenduri, banyak acara ini, banyak acara itu. Digoda, akhirnya gagal. Kalah kita. Itu. Kemudian setelah dia datang lewat arah belakang, tidak mampan. Dilupakan akhirat, nggak mampan. Dia datang lewat arah kanan. Apa arah kanan itu? Adalah menghalangi berbuat baik. Jika kita mau berbuat baik, malam Senin ada zikir pengajian di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Tengku Ali Akbar mengumumkan di grup, baik di grup Nusantara, grup Banda Aceh, grup yang lain-lain lagi, ada pula yang acuh tak acuh, tidak mau datang. Padahal ini adalah kesempatan yang bagus, syiar yang sangat bagus. Apalagi diadakan ini di Masjid Kemegahan, Masjid Kebanggaan Rakyat Aceh di Baitur Rahman. Digoda itu, alah Senin depan kan bisa. Itu PKA itu baru malam kedua malam ini. Nah, boleh datang tapi setelah zikir. Jam 12 itu masih begini ramai orangnya. Jalannya begini. Dempet jalannya. Begitu ramai. Kalaulah majelis zikir begitu datang manusia, subhanallah. Luar biasa. Kemudian di arah datang dari arah kanan. Tidak sanggup arah kanan, dia datang lewat kiri. Wa an syama'ilihim. Kami datang dari arah kiri mereka.
Apa kiri itu? Didorong untuk berbuat jahat. Ada orang nitip sesuatu pada kita, itu iblis berkata, udah kamu ambil aja 2 lembar itu, sebahagiannya kasih untuk orang yang orang lain. Kan nggak tahu, cuman ada dihitung itu. Ada titip amanah sama orang kita, orang nggak di amplopnya itu nggak dilem. Nah, kamu tarik itu 2 lembar itu kan bisa juga, itu nggak ada tahu itu. Allah tahu. Orang nggak tahu, tapi Allah tahu. Itu digoda. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi yang keberapa tadi itu? Yang ketiga adalah pelit. Itu maksiat batin. Pelit, kikir, hubbul mal, cinta kepada dunia. Itu adalah maksiat batin. Yang keempat adalah ghazab. Apa itu ghazab? Budung. Nyo bahasa kamu deh budung. Budung itu suka marah. Sedikit-sedikit tersungging, sedikit-sedikit tersinggung. Marah, nggak bisa dia kendalikan emosinya. Ada teman salah bicara sedikit, udah marah dia. Marahnya pun lama-lama sekali, sampai nggak ngomong-ngomong. Nggak bicara-bicara sampai 5 hari, seminggu, bahkan dia cerita kepada orang lain, saya memang jumpa dia itu nggak suka saya. Nggak senang saya itu. Kenapa nggak senang? Dia tuh ngomong asal-asalan dia ngomong, sehingga tersinggung saya. Jadi nggak boleh. Nah, juga kita harus menjaga kalam kita itu. Kemudian yang kelima adalah ria. Ria. Apa itu ria? Seperti pernah kita sampaikan tadi bahwa maksiat batin adalah ria. Beribadah dia mengharap pujian daripada orang lain. Supaya dia dianggap ahli ibadah. Sehingga dia senang dipuji-puji oleh orang lain. Dia beribadah bukan karena Allah, tapi mengharap pujian. Kemudian yang selanjutnya adalah takabur. Takabur itu dia suka membesar-besarkan diri. Karena ilmunya, karena pangkatnya, karena hartanya, dia suka sekali membesar-besarkan diri. Oh, kalau sama dia itu lebih alim saya. Saya kan 20 tahun di dalam dayah. 10 tahun mengaji, 10 tahun mengajar. Kalau masalah ilmu, nahu, sarah, mantik, bayan, tasawuf, ini ahlinya. Dia apa nih? Cuma 5 tahun mondok di pesantren. Bahkan dia bilang lagi, ada nggak mondok di pesantren? Apa dia itu? Ilmu itu bilang nggak tentu. Memang cara mendapatkan ilmu harus belajar. Tapi belajar ini kan macam-macam. Ada yang mondok, ada yang tidak mondok. Walaupun kita memang pinter sekali, alim sekali, nggak usah begitu. Jangan pernah menganggap orang lain itu rendah. Kalau kita telah menganggap orang lain rendah, berarti itu adalah takabur namanya. Dan itu adalah perbuatan syaitan. Dulu Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ini adalah saya jadikan Adam sebagai khalifah di permukaan bumi. Sujud kamu Adam. Adam sujud. Patuh terhadap, malaikat suruh sujud kepada Adam. Patuh. Giliran kepada iblis, aba wastakbar, dia menolak karena dia enggan dan takabur dia. Kata iblis, untuk apa saya sujud kepada Adam ini? Kan lebih hebat saya, lebih tua saya. Saya diciptakan dari api sementara Adam daripada tanah. Lebih hebat saya. Maka Allah marah kepada iblis. Kalau Allah sudah marah, apa kata Allah? Keluar kamu dari surgaku ini. Itu. Kemudian ada ujub.
Ujub ini sama dengan takabur. Tapi kalau ujub, dia itu tidak mengungkapkan, hanya di dalam hati. Kalau takabur, dia ungkapkan, lebih hebat dia, lebih hebat saya daripada dia, lebih kaya saya daripada dia, lebih tinggi pangkat saya daripada dia, lebih berpengaruh saya daripada dia. Dia ungkapkan, itu takabur namanya. Kalau ujub, dia tidak mengatakan itu, tapi di dalam hati. Allah tidak melarang naik mobil bagus-bagus, tapi giliran kita turun dari mobil di depan orang, ada di hati kita, mobil saya bagus, mobil saya mahal, pasti mata orang ini akan melihat saya. Butuh pengakuan dia. Di hati dia nggak ucapkan pada orang, tapi di hati. Rasa di hati dia, begitu turun mobil, mata orang ke depan dia semua. Ya, ini yang mantap, bapak ini, mantap tengku ini, mantap, macam-macam lah. Ada di hati. Pakai baju juga begitu. Allah menganjurkan pakai baju yang bagus, yang suci. Tapi jangan karena baju kita masuk neraka. Giliran kita beli baju mahal-mahal, nanti ada perasaan, wah ini kalau pakai baju ini pasti orang nanti lihat. Jarang-jarang, paling di Banda Aceh mungkin 1-2 orang lah yang pakai baju kayak gini. Ada perasaan di hati. Kalau itu ada di hati kita, berarti kita penyakit batin namanya. Kemudian selanjutnya adalah hasad. Hasad itu adalah kedengkian. Apa itu dengki? SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Jikalau saudara kita dapat beli mobil baru, kita yang panas perasaannya. Saudara kita ada rezeki, kita yang gak enak perasaannya, panas hati kita. Tidak dapat menerima kelebihan orang lain. Itu namanya hasad. Dan senang apabila orang ditimpa musibah. Ada orang kita, saudara kita baru beli mobil baru, ditabrak pohon kelapa, kita udah senang. Ada bilang lagi, memang itu memang wajar dia ditabrak itu. Dia itu sombong sedikit. Enggak turunkan kaca mobil, waktu pergi dia enggak turunkan kaca mobil. Salah paham dia. Orang enggak turunkan kaca pakai AC. Enggak diturunkan kaca, bukan sombong. Atau masuk debu-debu. Cuma pikiran kita ini yang negatif. Begitu enggak diturunkan kaca mobil, perasaannya orang udah sombong. Itu namanya ujub. Susah melihat orang senang. Bukan hasad ya, bukan ujub, hasad, kedengkian. Nah, kalau ujub tadi hampir seperti takabur, tapi dia di dalam hati tidak diungkapkan. Kemudian hubbul jah. Hubbul jah itu cinta kepada kemegahan. Suka kali tenar, suka kali terkenal. Tapi kalau maksud syiar nggak ada masalah. Misalnya ada ceramah diupload, tujuannya apa? Tujuannya untuk syiar agama, bukan untuk menghebatkan diri. Bukan mencari tenar maksudnya. Itu semua itu di hati. Kalau itu dilakukan berarti maksiat batin. Hubbul jah. Kemudian hubbud dunia. Yang terakhir. Terlalu cinta kepada dunia, bukan tak boleh. Ya, bukan tidak boleh kita mencintai dunia. Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi itulah maksiat batin yang harus dibersihkan. Jadi bagaimana cara membersihkan ini? Bagaimana mengobati maksiat batin ini? Yaitu dengan yang pertama belajar mendalami, mengamalkan tauhid tasawuf. Yang kedua adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belajar tauhid tasawuf, mengamalkan tauhid tasawuf itu tentunya dengan kita bersulu, bertawajuh
bertarekat. Itu caranya. Baiklah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kami dan juga bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.